Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana cara memaking udang hias Neocaradina untuk dikirim lewat paket. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan udang yang akan dipesan oleh orang tersebut. Nah, kemudian udang itu sebaiknya kita taruh di dalam ember memakai air baru yang sudah diendapkan minimal selama 24 jam ya, agar si udang itu tidak kaget dan stres. Atau bisa juga menggunakan air lama dengan catatan air itu masih bagus ya. Terus saja udang tersebut di ember minimal selama 12 jam ya, biar dia buang kotoran dulu. Nah, setelah itu masukkan udang tersebut di dalam plastik sesuai dengan pesanan ya. Bisa lebih tapi jangan kurang ya. Kalau kurang kan kasihan yang beli. Kalau lebih, pembeli pasti suka. Nah, kemudian airnya bisa memakai air yang ada di dalam baskom tersebut, atau bisa juga memakai air akuarium tempat udang tersebut berasal, dengan catatan air itu harus segar ya. Oh ya, ketika mengkarantina ikan, maksudnya udang di dalam baskom tersebut, Anda bisa memakai aerator atau bisa juga menggantinya dengan tanaman semisal ganggang ya, biar kandungan oksigennya cukup dan udangnya tidak mati. Nah, ketika telah selesai, oh ya, jangan lupa di dalam plastik tersebut masukkan semacam tanaman atau bisa juga kain, tujuannya agar si udang itu bisa bergelantungan di situ, sehingga si udang itu tidak stres saat nanti terjadi guncangan ketika proses pengiriman. Nah, ini plastiknya sebaiknya menggunakan plastik es ya, yang kalau ditarik dia lentur. Nah, kebetulan saya memakai yang ukurannya kalau tidak salah itu 15 cm dikali 9 cm. Jadi menurut saya itu bisa muat untuk 50 ekor udang dengan waktu pengiriman 1-2 hari. Kemudian ini box yang akan saya pakai yaitu menggunakan kardus yang dilapisi dengan styrofoam. Nah, kebetulan di musim corona ini toko-toko alat tulis itu sering tutup ya. Jadi saya sering menggantinya dengan double kardus. Jadi kardusnya didouble 2 kali agar kokoh dan tidak kepanasan si udang yang ada di dalam tersebut. Nah, kemudian isi plastik itu dengan oksigen murni. Nah, kemudian bagaimana yang tidak memiliki tabung oksigen? Nah, Anda bisa membelinya di toko ikan ya, membeli oksigen saja di toko ikan. Nah, untuk perbandingannya adalah 1/3 air dan 2/3 udara ya. Kemudian kalau sudah bisa diikat dengan karet ataupun langsung diikat simpul seperti itu saja. Nah, kemudian jangan lupa didobel ya, didobel seperti ini. Jadi plastiknya didobel agar si udang itu tidak terjepit, karena di dalam plastik tersebut tidak ada siku. Nah, kemudian jangan lupa diberi nama, karena si pembeli itu tidak semuanya sudah tahu ya, ada yang masih awam. Jadi sebaiknya diberi nama agar tidak bingung. Nah, kemudian ini sudah saya bungkus, maksudnya saya masukkan ke kardus. Nah, karena masih ada rongga di situ, saya kasih semacam spons dan pecah serpian kardus. Tujuannya agar memperkecil goncangan ya, jadi aman, nanti udangnya tidak stres. Nah, setelah itu saya bungkus pakai lakban kuning semuanya, agar untuk menghindari kebocoran. Jadi kalau bocor tidak mengganggu paket yang lain. Kemudian jangan lupa dikasih stiker jangan dibanting ya. Nah, kemudian kita lihat review dari si pembeli. Pembeli ini berkata bahwa packing aman, udang hiasnya hidup semua. Nah, berarti cara yang saya lakukan itu lumayan berhasil ya. Nah, ini ada video dari si pembeli tersebut. Jadi menurut saya ada 3 kunci agar pengiriman udang hias itu berhasil. Yang pertama tuh airnya harus memakai air yang sudah diendapkan lama atau air akuarium udang tersebut, namun harus yang masih bersih ya. Kemudian oksigen, harus dikasih oksigen, dan perbandingannya adalah 1/3 untuk air, 2/3 untuk oksigen. Kemudian yang terakhir itu boxnya itu harus tebal, bisa memakai styrofoam atau kardus yang didobel. Fungsinya untuk menghindari atau meminimalisir kematian udang karena cuaca yang panas. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.